Baik, hari ini kita akan bahas soal Saintek Fisika SBMPTN tahun 2016. Nah, langsung saja kita baca soalnya. Yang nomor 17 ya. Sebuah batu dilempar dari atas tebing setinggi 30 meter. Yang ini dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ini batunya ya. Di atas tebing yang tinggi 30 meter kemudian dilempar membentuk sudut 30 derajat dengan kecepatan 20 meter per sekon terhadap horizontal seperti tidak pada gambar. Batu mendarat di tebing yang lain setinggi H. Nah, ini tebing yang lainnya, sebelah kanan tebing yang satunya lagi. Tebing yang kedua ini tingginya H. Setelah 3 sekon katanya. Jika X adalah jarak antara posisi pelempar dengan posisi mendarat, nah ini X yang ini ditarik dari ujung tebing yang pertama ke pertengahan tebing yang kedua. Kemudian yang ditanya adalah maka perbandingan antara H dan X adalah, enggak, di situ yang ditanya. Yang ditanya yaitu H per X. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan pada gambar ini, si benda ini dikenai gerak parabola. Ya, itu gerak parabola. Nah, kita mesti ingat pada gerak parabola, benda tadi itu dikenai dua buah gerak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda yang bergerak dengan arah parabola seperti ini tadi, dia sejatinya dikenai dua buah gerak gitu, dua buah sistem. Sistem yang pertama itu adalah sistem gerak lurus. Nah, gerak lurus itu yang mana? Gerak lurus itu adalah gerak benda pada sumbu X-nya. Ya, gerak pada sumbu X-nya ini itu dikenai gerak lurus. Nah, kalau yang pada sumbu Y, ini pada sumbu Y, ini sumbu X ya. Kalau pada sumbu X tadi itu gerak lurus GL. Nah, kalau pada sumbu Y dia gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang ditanya untuk X, jarak batu dari tebing satu ke tebing kedua, itu X berarti pakai yang gerak lurus. Kemudian kalau yang ditanya dia H, karena berada posisi vertikal atau tuh posisi di sumbu Y, berarti nanti pencarian H-nya itu menggunakan GLBB. Oke. Kemudian kita cara langsung saja si X-nya menggunakan rumus gerak lurus. Nah, kalau di gerak lurus kan teman-teman pasti ingat ya, rumusnya itu cuma satu, yaitu X sama dengan V kali T atau VT. Kan itu aja ya. Di gerak lurus. Nah, untuk kasus parabola yang tadi itu sedikit modif saja. Modifnya tuh pada mana? Karena si bendanya tadi membentuk sudut gitu ketika dilempar, sehingga kecepatannya kan gak hanya kecepatan awal ya. Karena dia membentuk sudut sebesar 30 derajat, sehingga mesti kita proyeksikan kecepatan awalnya tadi ke sumbu X ya, menjadi yang sebelah sini menjadi V0 X. Kemudian kalau V0 itu kita proyeksikan ke sumbu Y, nah ini menjadi V0 Y gitu. Nah, jadi tinggal kita ubah aja si V-nya ini tadi menjadi V0 X, sehingga kalau misalnya kita masukkan ke rumus itu gerak lurusnya menjadi X sama dengan V0 X dikali T.
gitu. Nah, kalau mau diuraikan lagi, rumusnya menjadi X sama dengan V0 X ini bisa berubah menjadi V0 cos theta ya. Nah, tetanya di sini sudah dikasih tahu sebesar 30 derajat, berarti langsung saja V0 30 derajat dikali T. Maka X itu sama dengan V0 tadi sudah ada ya, sebesar 20 meter per sekon, berarti di sini 20. Cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian time-nya, yang ini, batu mendarat ke tebing yang satunya setelah 3 sekon katanya, berarti T-nya 3 sekon. Berarti X sama dengan 20 bagi 2 ini 10 kali 3 30 kali akar 3 itu 30 akar 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 30 akar 3 meter. Ini simpan dulu menjadi persamaan pertama. Nah, untuk mencari H-nya atau ketinggian tebing yang kedua, karena dia berada di posisi vertikal, maka kita pakai yang GLBB. Nah, teman-teman masih ingat ya kalau rumus GLBB itu ada 3 secara umum. Ini kita flashback dulu. Secara umum yaitu yang V sama dengan V0 ditambah AT, terus ada lagi yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX, kemudian ada lagi yang X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, untuk gerak vertikal seperti ini itu kita tinggal ubah aja ya, ubah aja dia kalau untuk yang V-nya ini menjadi VY itu sama dengan V0Y gitu, ubah aja deh ke sumbu Y semua, tambah A-nya berubah menjadi gravitasi GT. Kemudian kalau yang kedua menjadi VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2GT. Kemudian X-nya itu berubah menjadi, karena dia sumbu Y berarti kita ubah jadi Y aja, atau karena di sini dia minta H, boleh H juga, H sama dengan V0Y T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, seperti itu. Kita cuma perlu ingat yang ini, kemudian tergantung situasi soalnya gimana, kita tinggal ubah aja gitu. Nah, kalau pada sumbu Y tinggal ubah aja V sama dengan V0Y tambah GT dan begitu seterusnya. Nah, untuk mencari H ini tadi, nah kita pakai yang mana, nomor 1, 2 atau 3? Udah kelihatan ya, ini yang nomor 3-nya ya, rumus yang nomor 3-nya, yaitu H sama dengan V0Y T nah ini dia nggak ditambah ya, tapi dikurang. Nah, dikurang setengah GT kuadrat kalau dia turun ke bawah, tapi kalau misalnya geraknya dia vertikal ke atas itu ditambah gitu ya. Kalau dia vertikal ke bawah dia dikurang, kalau dia ke atas itu dia ditambah, sehingga menjadi V0Y nya bisa kita uraikan lagi menjadi V0 sin 30 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti ini sama dengan V0 nya tadi 20, sin 30 itu setengah, waktunya 3 sekon, kemudian dikurang setengah, gravitasi itu 10, dan waktunya yang 3 sekon dikuadratkan berarti 3 kali 3 9, sehingga ini menjadi 20 kali 2 nih. Ini jadi 30 ya, 10 kali 3 30. Dikurang ini 10 bagi 2 5,
5 kali 9 itu 45, berarti hanya sama dengan minus 15 meter. Nah, untuk jarak ini tadi kita mutlakkan aja dia menjadi positif 15 meter. Nah, jadi sudah dapat ya, si X-nya 30 akar 3 sedangkan hanya 15 meter, sehingga perbandingannya adalah H dibanding X sama dengan 15 banding 30 akar 3. Nah, ini menjadi ini 2. Berarti H banding X itu sama dengan 1 banding 2 akar 3. Nah, jawabannya adalah ayam. Sampai itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih.